Pada saat kita ingin membangun teknologi digital di sistem kesehatan, orientasinya itu adalah bagaimana memperkuat sistem kesehatan ya secara keseluruhan. Nah, sistem kesehatan kalau kita kembali ke kerangkanya WHO, ini berkaitan dengan 6 domain ya. Yang pertama adalah terkait dengan pelayanan kesehatan, kemudian tenaga kesehatan, kemudian ada medical product ya, vaksin dan teknologi, kemudian pembiayaan kesehatan ya, kemudian ada juga yang kaitannya dengan kepemimpinan dan juga tata kelola. Nah, yang satunya ini berkaitan dengan sistem informasi, tetapi kalau dalam kerangka WHO ini sistem informasi bagian dari aspek yang makro ya, sedangkan digital health itu bisa mayoritas ya kalau kita lihat dari definisi operasionalnya itu lebih banyak ke arah yang sistem yang mikro ya. Nah, dalam rangka untuk memperkuat 6 domain ini memang tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan akses ya atau coverage dari pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu ya pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Nah, pastinya dampak yang diharapkan adalah status kesehatan menjadi lebih baik, terus kemudian sistem kesehatan lebih responsif ya terutama kemarin pas pandemi umpamanya atau pada saat bencana ini lebih bisa apa ya resilience ya lebih beradaptasi mampu beradaptasi dengan kejadian-kejadian yang pandemi seperti yang kemarin. Kemudian masyarakatnya apa ya terlindungi ya dari bisa saja dari apa ya katastrofik finansial karena sakit gitu ya karena ada asuransi kesehatan umpamanya atau dari sisi prosesnya proses pelayanan kesehatan dia meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, ini yang diharapkan. Sehingga teknologi digital mestinya melihat konteks ini gitu. Jadi contoh umpamanya di apa ya di kerangkanya e-health ya ITU kalau dilihat dari kesehatan populasi tantangannya adalah bagaimana meningkatkan status kesehatan masyarakat. Lalu teknologi digitalnya apa? Terus tantangan apa yang akan timbul akibat perubahan kesehatan masyarakat? Kalau sekarang mungkin trennya sudah mulai dari penyakit menular menjadi lebih banyak penyakit tidak menular di populasi, maka bagaimana teknologi digital yang penting untuk diimplementasikan? Atau meningkatkan kesetaraan dan aksesibilitas. Apa teknologi digitalnya? Umpamanya telemedicine gitu ya. Keterbatasan ketersediaan tenaga dan distribusi tenaga kesehatan. Lalu, apakah teknologi digital bisa membantu atau tidak? Kemudian efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan kesehatan, entah itu di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun yang di tingkat rujukan. Bagaimana teknologi digital membantu itu? Umpamanya medis elektronik, rujukan elektronik, klaim elektronik, ya mungkin untuk meningkatkan efektivitas ya. Kemudian bagaimana memfasilitasi apa ya kebutuhan teknologi kesehatan yang advance namanya atau tingkat lanjut. Namanya kalau sekarang ada apa ya beberapa waktu lalu mungkin robotic surgery gitu ya. Jadi, wah ini mungkin ya menjadi salah satu apa ya kebutuhan ya yang diharapkan dari masyarakat atau populasi. Lalu kemudian bagaimana dengan pendanaan gitu ya terkait dengan penguatan sistem kesehatan atau penguatan sistem pelayanan kesehatan. Nah ini teknologi digitalnya bisa nggak mendukung itu gitu. Jadi memang e-health atau teknologi digital itu diarahkan pada prioritas dari penguatan sistem kesehatan di satu wilayah atau satu negara. Kembali lagi ini konteksnya lebih ke makro ya. Nah, WHO sendiri tahun 2019 itu merekomendasikan beberapa teknologi digital. Nah, contoh umpamanya yang kaitannya dengan mengidentifikasi populasi yang harus dilayani. Karena populasi kita ada populasi yang katakanlah di bawah 1 tahun, populasi ibu hamil, populasi anak yang balita, yang ke arah stunting mungkin, populasi elderly gitu ya, populasi orang yang berkebutuhan khusus dan seterusnya ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini? Nah, salah satunya umpamanya membuat national ID. Kalau kita sudah punya ya nggak masalah ya. Lalu kemudian melakukan registrasi kelahiran dan kematian ya secara ya kalau bisa se-real time mungkin ya karena itu yang nanti akan berdampak pada jumlah populasi yang harus dilayani.
Karena kalau saya ingin mengalokasikan jumlah vaksin pada anak yang di bawah 1 tahun, umpamanya vaksin dasar ya, atau imunisasi dasar ya, ini berapa banyak yang harus saya sediakan? Bener nggak populasinya segini gitu? Jadi jangan-jangan nanti kekurangan atau mungkin nanti kelebihan gitu. Kalau kekurangan ya repot ya, kalau kelebihan ya juga dibuang gitu ya. Nah ini yang mengapa kok birth and death registration ini penting ya dari sudut pandang WHO ya untuk intervensi digital. Lalu kemudian bagaimana dari sisi supply ya, supply itu artinya penyediaan pelayanan kesehatan. Jadi contoh penyediaan pelayanan kesehatan itu tidak hanya satu dari sisi tenaganya, tapi juga dari sisi fasilitas pelayanan kesehatannya, umpamanya di sini ada service availability and readiness gitu ya. Lalu kemudian dari sisi sumber daya yang lain, umpamanya obat, vaksin ya, atau alat kesehatan ya. Bagaimana apa ya teknologi digital mampu untuk memberikan warning terkait dengan kebutuhan obat gitu atau stock notifications ya, ini obatnya udah mau habis nih, kapan kita harus membeli lagi, dan bagaimana mengelola apa ya medical product itu menjadi lebih baik sehingga orang yang dilayani itu dapat melayani dengan ideal ya, dengan sesuai dengan kaedah-kaedah atau panduan klinis yang ditetapkan. Lalu kemudian dari sisi demand-nya, dari sisi permintaan ya, eh, karena semakin lama ya dengan keterbukaan informasi, ada internet dan seterusnya ya, ekspektasi dari populasi, ekspektasi dari masyarakat itu akan meningkat gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan ya atau memenuhi ekspektasi itu? Nah, contoh umpamanya telemedicine gitu ya, memungkinkan mereka untuk melakukan konsultasi sebelum mereka benar-benar datang ke fasilitas kesehatan. Wah, saya sakitnya cuma batuk, ya mungkin nggak perlu dulu ke fasilitas kesehatan. Mungkin bisa telekonsultasi, lalu kemudian diberi obat-obat yang simptomatik dulu gitu, sambil diobservasi secara jarak jauh. Umpamanya dengan menggunakan observasinya dengan apa ya jam pintar umpamanya ya, untuk melakukan tele monitoring terhadap tanda-tanda vital dari seseorang ya, dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan ya. Ya salah satunya yang direkomendasikan WHO adalah personal health record, untuk memastikan bahwa apa ya pasien itu kalau effective coverage itu memastikan bahwa kalau saya umpamanya ya saya punya anak harus diimunisasi dasar lengkap, ini memastikan bagaimana semuanya itu terpenuhi gitu. Kalau kita punya personal record, katakanlah ada ini ya, satu sehat mobile gitu ya, ada reminder ke ibunya, ada mungkin appointment sistemnya supaya nanti kalau saya, karena imunisasi itu jadwalnya kadang-kadang di hari-hari tertentu saja ya, sehingga saya bisa memilih, oh saya pas lagi di sini, ini waktunya imunisasi, wilayah mana nih yang menyediakan layanan imunisasi supaya saya bisa ke sana gitu, tanpa harus menunggu saya pulang dulu, menunggu saya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagaimana mempermudah atau meningkatkan ya sebutannya effective coverage ya, dia compliance terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan kaedah-kaedah panduan klinis yang sudah ditetapkan. Jadi pasien apa lagi TB umpamanya, dia harus harus periksa apa, lalu kemudian harus minum obat secara tiap hari atau intermittent, itu diingatkan dengan personal health record tadi. Nah, pastinya universal health coverage ya, artinya ini pelayanan-pelayanan itu tercover ya oleh sistem kesehatan kita. Nah, ini apa ya rekomendasi-rekomendasi WHO di tahun 2019. Nah, ada satu yang menarik ini dari satu artikel orang Sydney ya, dulu pernah ke Simkes juga ya, Xiao Tian Teng Yao. Um, dan ini ada yang lain juga ya, jadi a digital health profile and maturity assessment toolkit yang dilakukan di negara-negara Pacific Islands. Nah, ada satu yang menarik bahwa teknologi digital itu harus berorientasi pada pelayanan kesehatan. Tapi saya ganti, jadi sistem kesehatan. Ya. Uh, Satu bahwa kita harus punya fondasi yang kuat, gitu.
Esensial fondasinya apa saja? Yang satu harus ada infrastruktur, bahkan ya ini mungkin karena di Pacific Islands ya, jadi power supply itu juga termasuk salah satu yang perlu dipertimbangkan. Kalau kita kembali ke kerangkanya IMF tadi, yang tahun 2005-2008 itu electricity, ketersediaan listrik itu termasuk salah satu yang ditanyakan gitu. Karena kita tidak bisa memungkiri ya di wilayah beberapa wilayah di Indonesia itu memang masih kekurangan power supply gitu. Jadi mobile network itu jaringan internet ya, kemudian bandwidth-nya karena kalau hubungannya dengan telemedicine itu mungkin membutuhkan bandwidth yang lebih besar ya dalam rangka untuk mengirimkan data-data gambar umpamanya. Kemudian kita harus punya essential tools, registry. Registry apa saja? Registry fasilitas pelayanan kesehatan, registry dari pasiennya, master pasien index, registry tenaga kesehatannya, kamus apa ya, registry ini ya, obat-obatan ya, karena kaitannya dengan penggunaan digital kita harus punya standarisasi dalam rangka penerapan rekam medis elektronik ya. Mungkin nanti kita diskusikan lebih detail lagi. Terus kemudian bagaimana memfasilitasi information sharing-nya, umpamanya interoperabilitas. Mestinya interoperabilitas itu dilakukan secara terpusat, ya nggak mungkin di tiap-tiap daerah itu ada interoperabilitas. Kalau tiap-tiap daerah ada, ya nanti malah justru nggak standar, malah justru nggak interoperable karena dia harus bertukar ya kalau pasien atau apa ya masyarakat itu bisa pindah dari satu daerah ke daerah yang lain sehingga memang perlu infrastruktur yang sifatnya itu nasional. Nah, ini perlu disediakan dan saya kira kalau di Indonesia sudah ada satu sehat platform ya, salah satu yang peluang ya yang bisa dioptimalkan. Kemudian yang berikutnya adalah dari kesiapan dari health system itu sendiri dalam rangka untuk penerapan digital health. Jadi ekosistemnya. Contoh umpamanya ada kebijakan, terus ada pembiayaan, ada industrinya yang bisa memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan atau pasiennya. Lalu kemudian ada apa ya tata kelolanya ya mulai dari tingkat nasional, tingkat subnasional sampai ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sedangkan teknologi digitalnya kalau kita lihat dari WHO ya tahun 2018 menyasar siapa saja? Satu menyasar individu atau keluarga atau komunitas. Ada wearable device tadi contoh teknologinya, ada mHealth teknologinya, ada electronic health record atau personal health record. Kemudian yang kedua menyasar dari service providers-nya. Ya, service providers-nya ada clinical decision support systems, ada e-prescribing, ada mungkin tadi ya capacity building kalau di rekomendasinya WHO ya. Terus menyasar organisasinya, kalau di WHO menyasar pada manajernya. Ya, organisasi itu adanya manajemen organisasinya menjadi lebih baik ya. Ada IMR, termasuk data-data dari IMR, manajemen logistik, manajemen SDM, manajemen keuangan ya. Ini bagian dari teknologi digital untuk tujuan pengelolaan organisasi secara lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir itu menyasar sistem kesehatan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang sistem kesehatan, itu sumber data utamanya kebanyakan itu dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, mungkin nanti di slide yang lain atau barangkali dulu pernah kita diskusikan tentang point of care system. Jadi di sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan itu mengakomodasi 4 hal. Satu, pelayanan pasien, manajemen organisasi, dan berkontribusi terhadap sistem kesehatan atau public health secara keseluruhan. Jadi contohnya apa? Umpamanya real time reporting atau big data analytics yang nanti digunakan dianalisis digunakan dalam rangka untuk mencari pola atau menilai performa pelayanan kesehatan dari aspek entah itu biaya, entah itu aksesibilitas, entah itu kualitas, entah itu apalagi ya coverage ya dan sebagainya. Nah, sehingga ini bermanfaat tidak hanya dari aspek yang mikro ya pelayanan di sistem kesehatan yang mikro, tetapi juga untuk yang sistem kesehatan yang secara makro. Nah, ada yang menarik yang ingin saya sampaikan juga yang kaitannya dengan prinsip-prinsip intervensi digital kesehatan. Jadi ada pada dasarnya itu mencakup dua hal. Yang pertama berkaitan dengan pelayanan kesehatan bahwa teknologi digital ini merupakan bagian integral ya yang saling terhubung satu sama lainnya. Ya, mungkin nanti ada satu slide lagi yang kaitannya dengan prinsipal digital health transformation in public health yang harus dilakukan secara etik, secara aman, dapat dipercaya,
equitable ya, setara, terus kemudian dan berkesinambungan. Dari sisi teknologinya ini juga harus transparan, dapat diakses, dapat skalanya bisa diperluas, dapat direplikasi mungkin ya, dari sini direplikasi kemana, umpamanya satu sehat tadi diterapkan di provinsi A, lalu kemudian di provinsi B dan sebagainya. Interoperabilitas, menjaga data individu, menjaga privacy, confidentiality, dan keamanan dari teknologi digital yang digunakan. Ini satu prinsip yang menurut saya juga menarik ya, bagaimana prinsip-prinsip digital health itu diterapkan ya dalam rangka untuk mendukung public health. Yang pertama adalah universal connectivity, artinya teknologi digital idealnya memang ada keterhubungan satu sama lainnya. Nah, contoh umpamanya tadi antara mikro dan makro. Yang mikro mungkin menggunakan rekam medis elektronik, tapi outputnya itu nanti bisa dipakai untuk yang makro atau untuk yang public health. Contoh umpamanya case detection untuk kasus-kasus COVID gitu. Case detection-nya mungkin masuk di dalam rekam medis elektronik, atau mungkin kasus yang lain ya, untuk diabetes atau untuk TB atau untuk yang lain. Nah, sehingga ini bisa berkontribusi terhadap surveillance penyakit atau terhadap penilaian performa dari pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bahwa teknologi digital itu harusnya mudah didapatkan. Contoh, umpamanya saya ingin menerapkan rekam medis elektronik, bisa bekerja sama vendor, bisa menggunakan sistem yang open source, atau bisa menggunakan sistem yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan umpamanya. Pilihannya banyak, dan organisasi bisa memilih. Kalau saya nggak punya budget yang cukup, ya saya pakai yang open source lah. Kalau saya punya budget yang banyak, kenapa nggak saya bikin sendiri umpamanya, dengan tim yang saya bentuk sendiri dan seterusnya. Kalau saya punya, saya pengen yang instan, yang cepat, ya pakai yang sudah jadi, umpamanya disediakan oleh Kementerian Kesehatan, umpamanya, lalu kemudian diadopsi dan kemudian dikembangkan secara mandiri, secara terus-menerus. Jadi, digital public goods, ya, bahwa teknologi digital itu mudah didapatkan. Lalu kemudian dapat digunakan pada semua kalangan, yang itu tidak membedakan apakah dia populasi rentan, apakah literasi digitalnya ada yang tinggi, ada yang rendah, semua bisa memanfaatkan teknologi digital tersebut. Kemudian interoperabilitas, saya kira ini sudah banyak dibahas ya, bahwa pertukaran data elektronik yang memungkinkan bahwa data itu mengikuti ya kemana pasien itu pergi gitu ya, sehingga continuity of patient care-nya dapat tercapai. Kemudian human right ini kaitannya dengan proteksi terhadap hak individu yang berkeadilan dan tidak melihat suku, ras, agama, geografi, pandangan politik dan seterusnya. Kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan yang advance, umpamanya artificial intelligence, dalam rangka untuk melihat pola-pola baru atau knowledge baru ya, yang mungkin nanti berdampak pada penguatan sistem kesehatan secara lebih baik. Kemudian keamanan ini pasti ya, melindungi data kesehatan, apalagi data kesehatan ini merupakan data yang sensitif, walaupun juga harus menjaga ya keseimbangan antara menjaga data pasien dengan aksesibilitas data, karena dua-duanya kadang-kadang bertolak belakang ya, kita menjaga ini aksesibilitasnya terhambat, atau sebaliknya kita mempermudah akses tapi ada kerentanan terhadap data pasien atau privacy and confidentiality. Kemudian yang terakhir, karena ini berkaitan sama public health, bahwa ya public health, kegiatan-kegiatan public health ada 10 essential of public health interventions, itu mampu ditingkatkan dengan pendekatan digital. Artinya sekian banyak prinsip-prinsip tadi ya, teknologi digital itu memenuhi prinsip-prinsip itu yang kemudian pada akhirnya memperkuat sistem kesehatan dan public health secara keseluruhan. Nah, apa yang menjadi pesan penting dari hal tersebut? Yang pertama, bahwa teknologi digital memang idealnya ya diarahkan untuk memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Tentunya harus disesuaikan dengan prioritas, atau dalam hal ini adalah konteks dari masing-masing negara atau wilayah. Kemudian yang menarik lagi bahwa karena teknologi digital itu semakin lama semakin mudah didapat dan semakin mature, pilihannya semakin banyak, mestinya kita harus berpegang pada beberapa prinsip penting ya. Sebagai contoh umpamanya
prinsip yang meningkatkan aksesibilitas, kesetaraan, peningkatan outcome. Jadi teknologi digital itu bukan hanya teknologinya, tetapi juga bagaimana dampaknya bagi aksesibilitas, kesetaraan, peningkatan outcome, perlindungan finansial, dan seterusnya. Nah, termasuk prinsip-prinsip yang dari sisi teknologinya, bahwa teknologinya ya harus terhubung, terbuka, terjangkau, dapat dimanfaatkan semua kalangan, aman, dan lain sebagainya.